Ambur-bakso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracu dayat Om narayanu wedem sarum yad buatem yascebawiem Neskalang niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryaki Ratita Om Papakarmahem apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa permadat kesamam Om santi Kisah pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai selengkapnya dalam Bali Story.
Balai POM Denpasar musnahkan ribuan obat dan makanan ilegal senilai 800 juta rupiah. Gubernur Bali gelar pertemuan dengan 33 konsulat jenderal yang ada di Bali. Menyambut HUT TNI ke-72, kapal perang milik TNI Angkatan Laut menjadi objek wisata bagi para warga. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan bawakan berita menarik dan juga inspiratif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Ya, dalam Bali Story kali ini untuk menyambut hari ulang tahun TNI yang ke-72, kita akan mengulas lagi kisah sejarah perjuangan dari pahlawan nasional dari Bali ya, I Gusti Ngurah Rai yang gugur saat melawan Belanda demi membela bangsa Indonesia. Tepat 100 tahun lalu di tanggal 30 Januari tahun 1917, seorang pemuda terlahir di Pulau Dewata. Tak disangka seorang pemuda ini tumbuh dengan jiwa patriotisme untuk membela bangsanya. Ialah I Gusti Ngurah Rai. Ia dianugerahi sebagai pahlawan nasional karena jasanya yang berjuang demi bangsa dan negara. Pahlawan I Gusti Ngurah Rai gugur pada usia yang cukup muda, yakni di usia 29 tahun. I Gusti Ngurah Rai beserta 1.372 anggota pejuang Markas Besar Umum Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil gugur dalam sebuah perang dengan Belanda di Marga Tabanan pada tanggal 20 November tahun 1946. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Puputan Margarana. Pada saat itu I Gusti Ngurah Rai berjuang agar Bali masuk dalam wilayah negara Republik Indonesia. Untuk menghormati jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 9 Agustus 1975. I Gusti Ngurah Rai merupakan putra Bali pertama yang menyandang gelar pahlawan nasional. Selain dianugerahi gelar pahlawan nasional, nama I Gusti Ngurah Rai kini dipakai sebagai nama bandara di Bali dan juga jalan utama di daerah Bali dan beberapa kota besar di Indonesia lainnya. Bank Indonesia juga menggunakan foto pahlawan I Gusti Ngurah Rai dalam uang pecahan 50.000 cetakan tahun 2005. Bulan Februari merupakan bulan yang cukup spesial bagi kota Denpasar. Tanggal 1 Februari sempat disebut sebagai hari kelahiran kota Denpasar yang kini menjadi ibu kota Provinsi Bali. Tepat di rumah jabatan Gubernur Bali saat ini, cikal bakal kota Denpasar pun berasal. Dikutip dari halaman balebengong.net, Denpasar pada mulanya adalah sebuah taman yang dikelola I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Taman ini merupakan taman kesayangan Raja Badung saat itu, yakni Kiai Jambe Ksatria yang beristana di Puri Jambe Ksatria. Karena terletak di utara pasar, maka taman tersebut kemudian diberi nama Taman Denpasar. Den dalam bahasa Bali berarti utara. Pasca terbunuhnya Kiai Jambe Ksatria, kekuasaan Puri kemudian diserahkan kepada I Gusti Ngurah Made Pemecutan yang kemudian mendirikan Puri atau istana baru di Taman Denpasar. Merunut pada Raja Bandana Purana, sebelum ditempati sebagai pusat pemerintahan, Puri Denpasar ini dibuatkan upacara syukuran atau diplaspas pada Tumpek Landep tanggal 1 Februari tahun 1788. Namun para ahli sejarah menemukan kejanggalan karena jika merujuk pada kalender 2200 tahun karya Ida Bagus Suparta Ardana, pada tahun 1788 ada 2 kali Tumpek Landep, yakni tanggal 5 April dan 1 November. Namun tim peneliti bersama pemerintah kota Denpasar dan anggota DPRD Denpasar memutuskan setiap tanggal 27 Februari merupakan hari jadi kota Denpasar. Dan tahun 1788 sebagai tonggak tahun kelahiran kota Denpasar.
Balai POM dan Pasar musnahkan ribuan obat dan juga makanan ilegal senilai 800 juta rupiah. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Ketan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut selengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Akhirnya jajaran Satreskrim Polsek Kota Singaraja berhasil menangkap tersangka penikaman terhadap salah satu ormas di Kampung Baru Singaraja. Tersangka nekat menikam korban hingga tewas lantaran meminta uang kepada tersangka untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Ketut M alias Kelet dibekuk oleh jajaran Satreskrim Polsek Kota Singaraja di rumah keluarganya di Kota Denpasar pada Senin malam. Tersangka langsung melarikan diri ke Kota Denpasar usai melakukan penikaman terhadap Gede Sugiarta alias Botak. Kasus penikaman ini dilatar belakangi dengan korban Gede Sugiarta yang mendatangi tersangka di rumahnya. Dalam kondisi mabuk, korban pun memaksa untuk meminta uang kepada tersangka yang juga merupakan rekannya dalam satu ormas. Korban meminta uang kepada tersangka untuk membeli sabu. Ini baru keterangan tersangka nih. Ini masih kita dalami. Jadi korban meminta uang kepada tersangka untuk membeli barang berupa sabu. Tapi ditolak oleh tersangka
Tapi pada saat itu korban dalam keadaan mabuk oleh pengaruh minuman. Jadi dia menyerang tersangka dan tersangka mengambil barang ini. Jadi dia melakukan penebasan sebanyak 3 kali. Sementara itu dari pengakuan tersangka nekat membunuh rekannya lantaran dipukul oleh korban setelah menolak untuk memberikan uang. Tersangka dan korban pun diduga telah lama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan urin, tersangka pun positif memakai narkoba. Itu dia mengeluarkan jimat, dia mengeluarkan silat. Terus saya didorong-dorong sampai di kamar suci. Saya lihat ke belakang, ada ini, saya buka, terus terjadi penggumulan. Saya dapatkan sepeda luka ini. Saya coba untuk menakut-nakuti, saya sendiri kena, terus dia melawan juga, sampai saya melakukan itu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sebilah pedang berukuran 50 cm yang digunakan tersangka untuk menikam korban Gede Sugiarta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Balai POM Denpasar musnahkan ribuan obat dan makanan ilegal senilai 800 juta rupiah. Dari ribuan produk tersebut, sebagian besar merupakan produk kosmetik. Kosmetik menjadi barang sitaan terbanyak yang dimusnahkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Denpasar. Produk-produk kosmetik tersebut merupakan hasil sitaan BPOM selama kurun waktu 1 tahun dari seluruh wilayah di Bali. Selain mengandung bahan-bahan berbahaya, kosmetik tersebut tidak disertai izin edar dan tidak dijual pada tempatnya. Sebagian besar peredaran obatan dan kosmetik ini didapatkan dari sejumlah penjual di wilayah Denpasar. Mengingat Denpasar sendiri sebagai pusat perekonomian di Bali. Nah, mungkin karena kosmetik itu sekarang kan menjadi kebutuhan sehari-hari bagi kita semua. Jadi itu juga banyak yang produk-produk kosmetik yang masuk ke wilayah Bali itu merupakan produk teng-tengan. Mungkin ini mungkin kita tengarai masuk secara satuan. Pemusnahan ini berlangsung secara nasional dan serentak pada 3 Oktober kemarin. Namun untuk di Bali sendiri baru dilaksanakan Rabu 4 Oktober. Kali ini BPOM memusnahkan sebanyak 53.777 produk berupa kosmetik, obat-obatan, dan makanan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Kutai Kartanegara menyampaikan bantahan melalui akun media sosialnya. Rita juga menggunakan media sosial untuk memohon doa dan menyapa para pendukungnya. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pekan lalu, Bupati Kutai Kartanegara tak lagi tampil di depan media. Rita Widiasari ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap 6 miliar rupiah terkait perizinan lahan kelapa sawit dan penerima gratifikasi 6,97 miliar selama menjabat 2 periode. Melalui akun Facebook pribadinya, sepekan terakhir Rita sampaikan pembelaan atas sejumlah sangkaan tersebut. Rita Widiasari menjelaskan uang yang ia terima dari pengusaha bernama Abun merupakan uang hasil emas yang ia jual. Sementara soal tuduhan Rita menerima gratifikasi dari tersangka Hairudin, Rita pun mempertanyakan bukti yang dimiliki KPK. Bupati perempuan pertama di Indonesia ini juga tegaskan ia tidak korupsi. Rita menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara sejak 2010-2015 dan 2016-2021. Pada periode kedua, Rita maju melalui jalur independen dan menang mutlak raih 89% suara. Perolehan ini pun disebut-sebut mencatatkan rekor di Museum Rekor Indonesia. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, lonjakan harta kekayaan Rita jadi sorotan. Rita mengaku laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2010 hanya tercatat 28 miliar, karena ia mengaku belum paham tata cara menghitung kekayaan. Seiring berjalannya waktu, banyak aset yang dilaporkan dalam LHKPN. Selanjutnya hingga pada 2015, harta kekayaannya tercatat mencapai 236 miliar rupiah. Detail pelaporannya ditulis lengkap oleh Rita di akun Facebooknya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Rita mengaku akan kooperatif mengikuti tahapan Komisi Anti Rasuah. Rita juga berpesan agar perempuan jangan pernah takut berpolitik. Apalagi saat ini Rita tengah didapuk menjadi calon tunggal Partai Golkar menuju pemilihan Gubernur Kaltim 2018.
Sama seperti ayahnya, Bupati Kutai Kartanegara terdahulu, Syaukani HR. Rita dijadikan tersangka oleh KPK pada detik-detik pemilihan Gubernur Kalimantan Timur. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ditjen Imigrasi mengabulkan permohonan KPK terkait perpanjangan pencegahan Setia Novanto ke luar negeri. KPK memerlukan Setnov untuk menyidik tersangka lain dalam kasus korupsi megaproyek KTP elektronik. Pencegahan Ketua DPR Setia Novanto untuk ke luar negeri yang diajukan penyidik KPK dikabulkan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pencegahan efektif berlaku sejak 2 Oktober lalu selama 6 bulan. Keterangan Setnov diperlukan untuk penyidikan tersangka lain kasus korupsi pengadaan KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri. Hal itu pula yang menjadi alasan kuat Ditjen mengabulkan permohonan itu. Direktorat Jenderal Imigrasi bisa melaksanakan pemberian pencegahan terhadap seseorang untuk bepergian ke luar negeri. Jadi mekanismenya seperti itu. Ketika 3 unsur tadi terpenuhi, maka akan dilakukan pencegahan. Alasannya sesuai dengan tusi mereka sedang melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Sebelumnya KPK mengajukan perpanjangan pencegahan tersebut Senin lalu, setelah Setia Novanto memenangkan pra-peradilan terkait status tersangka yang disandangnya. Setia Novanto sendiri telah kembali ke rumahnya Senin lalu setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara karena penyakit jantung yang diderita. Lucia Loan, Hafiz Baihaqi melaporkan untuk NET. Mengaku sebagai driver ojek online, 3 kawanan penipu dan penggelapan dibekuk Satreskrim Polrestabes Surabaya. Selasa siang pelaku menyasar korban yang tengah menunggu ojek online pesanan mereka. Pura-pura menjadi driver ojek online, Muziyin alias Yudi dibekuk Satreskrim Polrestabes Surabaya hari Minggu lalu. Pasalnya selain menipu, ia juga membawa kabur barang bawaan penumpangnya. Muziyin beroperasi dengan 2 orang lainnya yang bertugas sebagai penadah, yaitu Rokim dan Takim. Biasanya ia mencari korban yang tengah menunggu ojek online pesanan mereka di sekitar Kebun Binatang Surabaya atau Terminal Bungur Asi dan Joyoboyo. Perolehan barang bukti yang dia peroleh ini melalui dengan modus ojek online dan atau juga mendekati para penumpang yang dikira dia memerlukan ojek dan juga membawa barang bawaan. Beroperasi 6 bulan terakhir, Muziyin tidak selalu berhasil meyakinkan korban bahwa ia driver ojek yang mereka tunggu lantaran tak mengenakan atribut ojek online sama sekali. Namun saat berhasil meyakinkan korban, di tengah jalan ia akan meminta korban untuk turun. Perempuan ya? Perempuan. Kenapa? Gimana caranya? Ya, sok kenal gitu. Sok kenal terus ngajak ojek gitu. Gojek? Iya, siap. Pura-pura tak suruh beli minum tak apa gitu dan terus tak bawa kabur gitu. Ya. Selain alasan beli minum, alasan apa lagi? Ya cuma ada polisi depan gitu aja. Dalam rilis Selasa kemarin, polisi menunjukkan sejumlah barang bukti hasil pencurian, seperti tas berisi barang berharga, telepon seluler hingga laptop. Mereka pun terancam hukuman penjara 4 tahun. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Jamin keamanan saat berwisata di Bali, Gubernur Bali gelar pertemuan dengan 33 konsulat jenderal yang ada di Bali. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.
Menemani sore Anda, Net 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di Net. Gubernur Bali gelar pertemuan dengan 33 konsulat jenderal yang ada di Bali. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bali tegaskan Bali sangat aman dikunjungi meskipun terjadi erupsi Gunung Agung. Rabu sore, Gubernur Bali menggelar pertemuan dengan 35 konsulat jenderal yang ada di Bali. Namun dua negara yakni Brazil dan Sri Lanka yang berhalangan hadir. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bali memberikan informasi terbaru terkait perkembangan status Gunung Agung. Gubernur Bali Made Mangkupastika menjelaskan seandainya Gunung Agung meletus, tidak akan ada korban jiwa karena area 12 km dari bibir kawah sudah dikosongkan dari segala aktivitas masyarakat dan sudah terpasang alat deteksi dini erupsi Gunung Agung. Jika terjadi erupsi, ada 28 desa yang terkena dampak dari 78 desa yang ada di Karangasem. Sementara untuk di Bali sendiri ada 716 desa, sehingga banyak lokasi di Bali yang sangat aman untuk dikunjungi. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bali berharap 5 negara yang telah mengeluarkan travel advisory agar mencabut himbauan tersebut. Tadi saya kan ada 5 negara ya yang sudah menetapkan memberi travel warning untuk masyarakatnya yang akan datang ke Bali. Bukan berarti travel ban loh, travel warning. Artinya kalau kamu ke Bali hati-hati gitu. Ya, kalau ke Bali hati-hati. Nah itu saya minta juga tadi sudah saya sampaikan upaya diangkat saja. Karena toh tidak semua tempat itu juga aman. Ya mereka setuju lah. Kelihatannya saya kira segera dan tidak ada pertanyaan lagi semuanya. Menjawab kekhawatiran terjadinya penutupan bandara akibat erupsi Gunung Agung, pemerintah Provinsi Bali sendiri sudah menyiapkan angkutan darat maupun akomodasi, serta mempermudah pengurusan visa bila kepulangan wisatawan tertunda karena ditutupnya bandara akibat dampak dari erupsi. Sejauh ini tingkat kunjungan wisatawan ke Bali masih berjalan normal, meskipun sudah ada sejumlah wisatawan yang membatalkan kunjungannya ke Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Hampir 30% calon wisatawan asal Denmark batalkan perjalanannya ke Bali. Berbeda dengan wisatawan asal New Zealand, meskipun pemerintahnya telah mengeluarkan travel advisory, namun tidak mempengaruhi minat warganya untuk berkunjung ke Bali. Minimnya informasi terkait keamanan Bali terkait dampak yang ditimbulkan akibat erupsi Gunung Agung menyebabkan banyak calon wisatawan asal Denmark yang membatalkan kunjungannya ke Bali. Konsul Kehormatan Denmark Ida Ayu Sutamaya menjelaskan, sebagian besar warga negara Denmark yang akan berlibur ke Bali khawatir terhadap keamanannya bila Gunung Agung erupsi. Sejak aktivitas Gunung Agung mengalami peningkatan, wisatawan asal Denmark mengalami penurunan sekitar 30%. Rata-rata kunjungan wisatawan Denmark ke Bali berkisar 300 orang. Security karena ketidaktahuan bahwa ada volcano itu jauh di sana. Dia mau pergi ke Kuta, dia mau pergi ke Nusa Dua, kan masih jauh karena ketidaktahuan saja. Tapi kita harus explain, sekarang mungkin bakalan lebih baik karena the governor bakalan bikin website khusus untuk itu.
Berbeda dengan New Zealand, meskipun pemerintahnya mengeluarkan travel advisory, namun tidak berdampak pada minat warga New Zealand untuk berkunjung ke Bali. Kedatangan wisatawan asal New Zealand ke Bali masih stabil. Dalam sepekan terakhir, jumlah penumpang pesawat dari New Zealand ke Bali masih berjalan normal. Tidak masalah, tetap Air New Zealand berangkat 3 kali seminggu, Bali, Auckland, dan kita belum mengalami penurunan. Kalau angkanya sendiri berapa, Bu? Seperti tadi yang keluar masuk, Air New Zealand 3 kali seminggu, 250 penumpang, jadi minggu ini terjadwal seperti biasa. Dan yang ada di Bali sekitar 400. Selain New Zealand, negara yang mengeluarkan travel advisory, yakni Amerika, Singapura, Inggris, dan Australia. Meskipun terjadi pembatalan kunjungan, namun jumlah kunjungan wisatawan ke Bali masih tergolong normal. Sejak Januari hingga September, kunjungan wisatawan ke Bali sekitar 4 juta orang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Penetapan Gunung Agung berada di level 4 atau awas ternyata berdampak terhadap ditundanya pelaksanaan Buleleng Bali Dive Festival. Di tahun 2017 ini ya, penundaan BBDF ini karena jarak Gunung Agung berdekatan dengan area digelarnya BBDF tersebut. Buleleng Bali Dive Festival yang setiap tahunnya digelar oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng untuk tahun 2017 harus ditunda sementara. Ditundanya BBDF tahun 2017 ini akibat dari aktivitas Gunung Agung yang kini berada di level awas. Ajang promosi pariwisata Bali Utara di bidang kelautan ini rencananya akan digelar di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Buleleng. Dan karena jarak antara Gunung Agung di kawasan Desa Bondalem sangat berdekatan, akhirnya event tersebut ditunda. BBDF yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 28 Oktober ini harus ditunda sementara untuk tahun 2017. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Nyoman Sutrisna mengaku khawatir jika saat BBDF ini berlangsung tiba-tiba Gunung Agung mengalami erupsi. Sehingga dikhawatirkan akan sangat mengganggu aktivitas para penyelam yang datang dari beberapa negara di Eropa. Dan kami juga mendapatkan petunjuk dari Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati serta Pak Sekda bahwa pelaksanaan Buleleng Bali Dive Festival tahun 2017 yang akan dilaksanakan di Bondalem kita nyatakan ditunda. Artinya bahwa dengan kajian dan koordinasi secara teknis bahwa jarak antara Gunung Merapi yaitu Gunung Agung dengan daerah Desa Bondalem itu cukup dekat, biarpun yang dikatakan awas berdasarkan atas informasi dari pusat adalah 12 km, tentu dampak-dampak daripada seandainya adanya Gunung Merapi ataupun Gunung Agung meletus, ada beberapa hal yang mendapatkan perhatian. Buleleng Bali Dive Festival ini merupakan upaya promosi alam bawah laut Bali Utara yang terkenal akan terumbu karang serta biota lautnya. Ini terbukti dengan kawasan Laut Buleleng kini mulai kembali membaik dengan penurunan sejumlah eksodem. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Berada di kawasan rawan erupsi, Pura Besaki akan tetap menggelar ritual setahun sekali atau Purnama Kapat. Upacara ini merupakan salah satu bentuk permohonan umat Hindu Bali untuk keselamatan dan keseimbangan alam. Persiapan jelang upacara Purnama Kapat sudah berlangsung di Pura Besaki, Bali. Purnama Kapat adalah ritual sakral umat Hindu Bali. Maknanya permohonan keselamatan, berkah, serta keseimbangan alam pada Tuhan. Purnama Kapat akan terselenggara Kamis esok di Pura Besaki. Umat yakin upacara tetap akan berlangsung dengan hikmat dan baik, meski pura ini berada di lokasi rawan bencana. Saya punya prinsip, kenapa kita lari dari pura ini kan tidak mungkin. Karena saya punya benteng, pura ini adalah tempat suci di beliau. Maka saya kembali. Saya sudah 11 hari sekarang ini, sudah ya setiap hari lah di pura. Tidak ada ketakutan? Enggak ada. Sama sekali tidak ada. Karena saya yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bersemayam di sini. Pura Besaki berjarak sekitar 6 km dari kawah Gunung Agung. Memastikan semua lancar dan antisipasi bahaya, pemerintah setempat dan polisi terus memantau persiapan dan pelaksanaan ritual. Peserta tahun ini juga akan dibatasi.
melaksanakan patroli gabungan antara Polsek Rendang dengan Brimobda Polda Bali yang sudah ditugaskan di Polsek Rendang. Kemudian kami secara rutin melaksanakan patroli ke pemukiman warga, kemudian sampai ke ini di areal Pura Besakih. Hingga kini, puncak tertinggi di Bali ini masih beraktivitas tinggi. Statusnya masih awas dan warga terutama yang tinggal di lereng Gunung Agung diimbau untuk terus waspada. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, saat ini pengungsi sudah meninggal sebanyak 11 orang. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Hari ini kami melaksanakan patroli. Kita harus jagoan Ambon, jagoan motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong tidak jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kembali di NET Bali, pengungsi Gunung Agung yang dirawat di rumah sakit meningkat, sementara warga yang meninggal sudah mencapai 11 orang. Sejak penetapan status awas, 11 pengungsi Gunung Agung meninggal dunia. Sebagian besar pengungsi meninggal adalah warga lanjut usia dan warga yang mengidap penyakit kronis. Keluarga berharap meski dalam situasi serba darurat seperti ini, mereka tetap dapat menggelar upacara penghormatan terakhir dan mengebumikan jenazah dengan baik. Tetap jangan was-was sama keluarga, tetap was-was. Tapi tetap dimakamkan Pak ya? Tetap hari ini. Sementara hingga Rabu ini tak kurang 100 warga lereng Gunung Agung masih diopname di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung. Sebagian besar pasien alami gangguan kesehatan karena stres, juga pasien dengan penyakit tertentu yang kondisinya menurun dalam kondisi ini. Rumah sakit juga menangani tak kurang dari 200 pasien rawat jalan. Ini kenapa tren juga meninggal semakin hari semakin meningkat. Ada kemungkinan bahwa pasien-pasien yang diopname itu pasien-pasien yang memang penyakit kronis, usia lanjut, yang memang banyak komplikasinya. Status Gunung Agung naik menjadi awas sejak sekitar 2 pekan lalu atau 22 Desember 2017.
Radius 12 km dari kawah gunung ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana. Hingga kini tak kurang dari 140.000 warga dari 28 desa di lerengnya masih harus mengungsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Agung, Balai Wilayah Sungai Bali Penida membuat tanggul penahan lahar di sepanjang tepian Sungai Undak Lungkung. Sebanyak 5 alat berat dikerahkan untuk membuat tanggul setinggi 3 meter ini. Sejak 5 hari terakhir, Balai Wilayah Sungai Bali Penida membuat tanggul penahan lahar di Sungai Undak Lungkung. Sebanyak 5 alat berat dikerahkan untuk membuat tanggul setinggi 3 meter di sepanjang tepian sungai. Tanggul ini nantinya berfungsi sebagai pelindung pemukiman warga jika sewaktu-waktu Gunung Agung erupsi dan mengeluarkan lahar dingin. Pembuatan tanggul ini memanfaatkan sedimen atau material yang sudah ada. Material ini ditumpuk sedemikian rupa berbentuk dinding penahan. Proses pengerjaan tanggul ini diprediksi akan rampung 10 hari ke depan. Tanggul pengaman untuk bahaya gunung agung meletus, kita di sini membuat tanggul berkuatan tebing dari sedimen yang ada, sehingga sedimen yang ada di bendungan ini bisa berkurang. Nanti kita pakai tanggul untuk menahan laju banjir lahar dingin supaya tidak sampai masuk ke pemukiman warga. Pada erupsi Gunung Agung 1963, Sungai Unda merupakan salah satu dari 4 sungai besar yang dilalui lahar dingin. Diharapkan dengan adanya tanggul ini dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi, mengingat terdapat sejumlah desa yang dilalui sungai ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sebanyak 28 desa ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana. Pengungsi yang tidak masuk kawasan ini diimbau untuk pulang. Ya meski demikian, sebagian warga masih ragu akan penetapan KRB ini. Banjarwates Kaje, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat Karangasem merupakan salah satu desa yang sebelumnya tercatat sebagai kawasan rawan bencana KRB 1 dengan radius 12 km. Namun setelah dilakukan pendataan ulang, desa ini pun tercatat sebagai zona aman. Warga yang sempat mengungsi pun akhirnya dihimbau pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi warga Desa Duda Timur hingga saat ini masih ragu dengan penetapan zona aman tersebut. Pasalnya desa ini bersebelahan langsung dengan Desa Duda Utara yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana KRB 1 radius 12 km. Warga pun mengkhawatirkan keselamatan mereka jika sewaktu-waktu Gunung Agung erupsi. Kalau saya rasa sih kurang aman di sini karena karena radiusnya 12 kilometernya itu yang berasa warga nyaman, aman di rumah. Terus ada himbauan untuk pulang, Pak? Iya, ada himbauan untuk pulang kan karena 27 desa itu Duda Timur nggak termasuk di daerah 27 desa itu nggak termasuk. Makanya kan sebagian Wates Kaje ini kan sebagian perbatasan sama Duda Utara sebenarnya ini. Duda Utaranya kan kena. Sebelumnya pemerintah Provinsi Bali dan BNPB telah menyatakan bahwa hanya 28 desa yang masuk dalam kawasan rawan bencana, sehingga wajib dievakuasi. Sementara pengungsi yang tidak termasuk ke 28 desa tersebut wajib dipulangkan lantaran masuk dalam zona aman. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, ada yang menarik dari salah satu pos pengungsian yang berada di Kabupaten Klungkung, Bali, tepatnya di Gor Swecapura. Anak-anak di pos pengungsian ini dihibur dengan pertunjukan badut oleh komunitas Badut Bali. 11 hari sejak ditetapkan di status awas, tentunya masih banyak ya warga yang rumahnya berada di zona merah masih tinggal di pengungsian. Dan anak-anak pun tercatat untuk saat ini di Gor Swecapura ini sendiri tercatat sudah sebanyak 2.900 anak, terdiri dari anak-anak SD hingga balita seperti itu. Dan selain tentunya logistik, ada juga hiburan yang pastinya ditunggu-tunggu oleh anak-anak selama tinggal di pengungsian. Nah, tepat di belakang saya ini adalah hiburan yang diberikan oleh komunitas Badut Bali. Nah, komunitas Badut Bali ini memang sengaja untuk datang ke Swecapura menghibur anak-anak seperti itu ya. Dan kita sekarang bakal langsung ngobrol-ngobrol dengan salah satu pengurusnya bernama Ibu Sita. Ibu Sita bisa kesini sebentar, Bu? Oke, Ibu diceritakan dong untuk giat hari ini nih. Sepertinya seru banget kan siang hari ini. Betul. Kita kumpul di sini dari kumpulan dari Badut Bali. Kita mau bikin buat senang-senang buat anak-anak karena anak-anak untuk kita adalah prioritas. Anak-anak salah satu yang kita
pikirkan karena mereka mungkin di pengungsian akan stres kan. Jadi mereka butuh hiburan. Kebetulan kita ada satu grup di Bali, kita langsung bergerak, langsung mengumpulkan dana, mengumpulkan inisiatif untuk membuat mereka supaya lebih senang, lebih happy. Tadi kan selain permainan ada yang juga dibagikan tuh. Apa aja Bu yang dibagikan untuk anak? Ini kebetulan teman ada yang bikin popcorn, ada yang nyumbang snack, kemudian balon. Nah, anak-anak kan senang sama balon, jadi kita prioritas bagi-bagi balon. Kebetulan semua di sini semua pada bisa bikin balon. Itu yang kita. Sedikit dong untuk komunitas Badut Bali sini sebenarnya komunitas yang kayak gimana sih? Komunitas yang lebih kekeluargaan. Kita di sini karena banyak pemain badut, pemain apa, kita pengen bersatu. Kita ingin Bali menjadi suatu komunitas yang bisa dicontoh untuk daerah-daerah lain juga. Baik, terima kasih Bu Sita. Iya. Nah, seru sekali ya melihat kebersamaan dari komunitas Badut Bali untuk menghibur anak-anak. Tentunya yang kita harapkan dengan hiburan seperti ini, anak-anak bisa lupa akan kesedihannya dan kembali bersemangat untuk melewati hari-hari seperti biasa. Vera Zenvia Deopriana melaporkan untuk NET. Menyambut HUT TNI ke-72, kapal perang milik TNI Angkatan Laut menjadi objek wisata tersendiri bagi para warga. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, bersatu bangsa. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow, menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Menyambut HUT TNI ke-72, sejumlah alutsista milik TNI seluruh angkatan bersandar di Pelabuhan Indah Kiat, Banten. Kapal perang milik TNI Angkatan Laut menjadi objek wisata tersendiri bagi para warga. Jalan-jalan sembari melihat kemegahan kapal perang milik TNI. Kesempatan langka ini hadir sehari jelang peringatan HUT TNI ke-72 di Pelabuhan Indah Kiat. Para pengunjung pun antusias berfoto di KRI Oswald Siahaan 354 yang berlabuh. Tak hanya alutsistanya yang dikagumi, beberapa pengunjung juga tidak melewatkan kesempatan untuk berfoto dengan para prajurit TNI.
Ya karena kan momen kayak gini kan setahun sekali, jadi banyak yang ikut foto juga, pengen ikut ngetren aja gitu di media sosial. Kapal-kapalnya sih, terus kita bisa selfie banyak sama TNI-nya juga. Selain kapal perang, sejumlah alutsista lain juga jadi pusat perhatian pengunjung. Kehangatan dan kedekatan antara TNI dengan warga seiring dengan tema HUT TNI tahun ini, yakni bersama rakyat TNI kuat. Tanggal 5 Oktober, Presiden Joko Widodo akan menjadi inspektur upacara dalam peringatan HUT TNI. Sejumlah demo alutsista milik TNI 3 Matra pun akan ditampilkan dalam upacara. Afilaria, Haritz Ardiansyah melaporkan untuk Dinas. Tanggal 5 Oktober 2017 yang jatuh tepat pada hari ini, Tentara Nasional Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-72. Di usianya ini TNI semakin bergigi menjadi garda terdepan penjaga NKRI. Masuki usianya yang ke-72, Tentara Nasional Indonesia semakin berotot. Beragam alutsista kelas dunia mengisi kekuatan 3 Matra TNI. TNI semakin bergigi menjadi penjaga bumi pertiwi. Di Matra Darat, TNI kini dilengkapi dengan 61 tank Leopard 2 RI. Tank tempur utama ini mulai mengisi arsenal TNI AD sejak tahun 2016. Tank seberat 60 ton lebih ini dilengkapi kanon 120 mm dan memiliki kemampuan perang kota. Banyak pengamat dan ahli militer dunia menempatkan tank buatan Kriegsmarine Jerman ini sebagai tank terbaik di dunia. Tank Leopard 2 RI sebagai kekuatan pemukul utama juga didukung dengan kehadiran peluncur roket multilaras Astros 2 buatan Avibras Brazil. Total 36 peluncur Astros 2 diakuisisi TNI AD. Astros 2 memiliki berbagai keunggulan, salah satunya menembakkan berbagai macam dan ukuran roket sejauh hingga 300 km. Indonesia melalui PT Pindad juga bekerja sama dengan FNSS Turki untuk membuat tank berukuran medium. Prototipe tank ini menggunakan hull Kaplan MT dari FNSS Turki dan dipasang turret kanon 105 mm buatan CMI Defense Belgia. Bila lulus uji dan sertifikasi, TNI berencana mengakuisisi ratusan unit tank Harimau Hitam ini. Di langit Nusantara, kehadiran 16 unit pesawat tempur dari keluarga Sukhoi 2730 membuat siapa saja yang ingin melintasi wilayah udara Indonesia berpikir 2 kali. Pesawat tempur buatan Rusia ini memiliki radar yang bisa mengendus pesawat musuh yang ada 100 km di depan. Pesawat ini pun bisa melaju dengan kecepatan 2.500 km per jam dan membawa beraneka ragam bom dan rudal. Dalam waktu dekat, TNI Angkatan Udara akan membeli sedikitnya 11 pesawat Sukhoi 35. Pesawat ini adalah pesawat generasi terbaru dari Sukhoi. Pesawat ini dijuluki pesawat dengan manuver super karena memiliki teknologi thrust vectoring nozzle. Dipasangi radar Irbis Pesa yang mampu mengendus pesawat dari jarak 400 km, memiliki jelajah hingga 4.500 km dan mampu membawa bom dan rudal hingga 8 ton. Di lautan, alutsista baru terus melengkapi dan mengganti alutsista para Satria Bahari. Mulai dari korvet, kapal cepat, dan rudal-rudal terbaru mengisi inventori TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut juga melengkapi pasukan marinirnya dengan 54 tank amfibi BMP-3F buatan Rusia. Di darat, tank ini bisa melaju hingga 72 km per jam dan 10 km per jam jika melaju di air. Tank ini dilengkapi kanon 100 dan 30 mm. Dari laras kanon 100 mm ini juga bisa menembakkan rudal. Selain persenjataan berat, tank ini juga bisa mengangkut 7 personil bersenjata lengkap.
Keluarga terbaru dari TNI Angkatan Laut adalah KRI Nagapasa 403, buatan Daewoo Shipbuilding Korea Selatan. KRI sepanjang 61 meter ini mengangkut 40 kru dan mampu berlayar lebih dari 50 hari. Kapal selam ini memiliki 8 buah tabung peluncur dan akan dilengkapi dengan torpedo kelas berat Black Shark buatan Italia. Teknologi yang dipasang pada kapal selam ini juga memungkinkan jika ke depan KRI Nagapasa bisa meluncurkan rudal. Alutsista mumpuni bisa membuat satria penjaga NKRI membusungkan dada. Namun dukungan dari seluruh rakyat Indonesia adalah hal mutlak yang diperlukan. Karena bersama rakyat, TNI kuat. Dirgahayu, Tentara Nasional Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda dapat kembali menyaksikan tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali dan jangan lupa langsung di-subscribe juga. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari Marco. Nah, band yang bergenre alternatif punk ini akan hadir dengan lagunya berjudul Tresna Seton dan Mati. Nah, bagi Anda yang mempunyai video klip musik atau cover dan ingin tayangkan di Net Bali, bisa langsung cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan. Matur suksma, Om Santi 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 Om. Manipuan sina lakar mati Isinen adi hidup beline jani Biasa nak kejang pacang hilang jalanan tresna seenu ada galah diri yang jiwa tresna tu sekal mati pelipuan sekali gelap-gelap beli tekekang kukuhan terasa seminyik bunga Diman beli sekenang adi kukuhan terasa sekali karang gelap-gelap beli tekekang kukuhan terasa seminyik bunga Diman beli sekarang adi hukuman tresna sekali karang adi timpalin suka duka beli setonen mati semik bunga Diman beli sekenang adi mukuhang tresna sekadi karang tekekang kukuhang tresna semik bunga Diman beli gelap-gelap beli tekekang kukuhang tresna semik bunga Diman beli sekenang adi mukuhang tresna sekadi karang gelap-gelap beli tekekang kukuhang tresna seminyik bunga Diman beli sekenang adi mukuhang tresna sekadi karang adi timpalin suka duka beli setonen mati